jangan coba makan nasi pakai Indomie yang diremes. Terus kenapa? Bakalan gue cari orangnya, gue gampar. Jadi yang benar-benar yang lo dapet tuh Nen. Oke. Gitu deh. I'm starting to regret doing this podcast. Hey there, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid, masih dari Bangkok, Thailand. Sawadee-kap, Assalamualaikum kap, Sabai di my kap. Mudah-mudahan sehat semua, baik-baik. Kalau lo denger episode ini adalah salah satu segmen baru dari Suarane Podcast yang mengangkat tema makan, yang gue sebut sebagai segmen Makan untuk Ngoceh. Yoi cuy, makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tapi di Suarane Podcast, gue makan untuk ngoceh. Udah ketebak dong, isinya bakal gak jauh-jauh dari urusan perut, tapi lebih dekat lagi dengan urusan hati. Taelah, gaya lu Nut. Jadi, makan itu cuy, salah satu kesukaan gue selain buku dan ngobrol, selain ngoceh juga gitu. Nah, segmen apa aja yang ada di Suarane Podcast untuk tahun 2019 ini yang pasti akan berbeda dari tahun lalu. Seperti segmen ini, salah satunya. Dan selengkapnya, entarlah gue ceritain aja di website gue, ntar gue ceritain di website ya. Udah lapar cuy, udah keburu lapar nih. Kita mulai yuk. Oke, rasanya nggak ada tema yang lebih penting lagi untuk gue jadikan pilot episode di segmen Makan untuk Ngoceh ini selain Indomie, Sari mie, super mie, mie sedap, pop mie, mie ABC, salami dan lain sebagainya, you name it. Pokoknya tentang mie instan dan kawan-kawannya yang selama ini sering banget kita take for granted gitu istilahnya. Padahal cuy, tahun 2017, ini data dari tahun 2017 ya, Indonesia itu ada di peringkat kedua konsumen mie instan terbanyak di dunia setelah Cina dan di atasnya Jepun bahkan. Yang kita kenal sebagai negara asalnya mie instan. Ntar gue ceritain lengkapnya. Lo bayangin aja cuy, dalam setahun orang Indonesia, kita makan 12,6 miliar mie instan men. 12,6 miliar men. Buset, banyak ya. Dan untuk itu, gue udah ngundang dua teman baik gue yang akan kita ajak ngobrol soal mie instan. Yang pertama ini anak kos. Ini untuk mewakili lo, anak kos yang rasanya udah akrab dengan mie instan. Dan satu lagi, nah ini dia nih. Dia ini andalan gue kalau nanya soal makanan. Dia ini udah kayak apa ya? Nggak berlebihan lah kalau gue bilang dia ini udah kayak ensiklopedia berjalannya makanan gitu. Dia ini penikmat kuliner dan juga jagoan masak. Saking jagonya cuy, sampai kita teman-temannya dulu, dia ini teman kuliah gue dulu, sering ngejulukin dia dengan chef. Well, from the taste of her cooking, I can definitely say she is a chef. Ini subjektif gue. Terus, gue akan share beberapa quick facts tentang mie instan dan juga hasil survei kecil-kecilan gue di Instagram yang gue lakukan saat nyiapin episode ini. So, ladies and gentlemen, this is segmen Makan untuk Ngoceh, food porn ala Suarane Podcast. Nanya dong, mie instan apa yang lu suka? Gue sempat ngajuin pertanyaan ini di Instagram Suarane Podcast untuk persiapan episode ini. Thank you banget yang udah ikutan. Thank you banget. Hasilnya 90% lebih memilih Indomie. Indomie. Diikutin oleh super mie, baru mie sedap, pop mie, sari mie, ABC mie pedas, dan mie cup. Rata-rata suka Indomie itu karena rasanya, karena micinnya. Banyak yang nyebut micin gitu. Sampai ada Ari di Australia misalnya yang bilang Indomie goreng itu diturunkan langsung dari Taman Firdaus. Terus ada Ibi di Jerman yang bilang penuh MSG surga. Ari and Ibi sebagai sesama perantau, I feel you man, I feel you banget. Indomie di sini ada sih di Bangkok, tapi nggak enak. Nggak serasa di Firdaus. Atau mau yang lebih ekstrim lagi ada Fajar.
yang bilang Indomie itu sudah jadi agamaku. Santai cuy, santai. Ini kadang-kadang ngomongin agama bisa sensitif nih. Lanjut, soal jenis. Indomie goreng itu disebut oleh 75% responden gue. Misalnya ada Nunil, ada Duodami nama akunnya, ada akun Kemana Podcast. Terus ada Mbak Nia yang suka Indomie rasa mie Aceh, ada yang nyebut Indomie Coto Makassar kayak Sri Setianingsih. Terus ada Indomie rendang yang disebut sama duo host penikmat daharen. Ini juga podcast kuliner yang keren cuy. Dan banyak lagi yang gak bisa gue sebut satu persatu. Thank you banget guys, thank you banget. So, buat mewakili mereka, gue punya satu teman baik, dia anak kos. Quick facts. Ngomong-ngomong, lu tahu nggak kalau di Jepang mie instan itu dijuluki dengan nama Gakusei Ryori. Gakusei itu pelajar atau mahasiswa ya. Jadi makanan pelajar. Jelas dong maksudnya. Anyway, tamu pertama gue ini jelas udah bukan Gakusei lagi, tapi lebih ke salaryman. Kalau orang Jepang bilang sarariman. Karyawati ding. Ini buat mewakili kalian anak-anak kos yang makannya nggak jauh-jauh dari mie instan terus. Dan gua kayaknya nggak salah pilih tamu pertama gua ini. Pengetahuannya soal mie instan cuy, lo denger aja sendiri. Nama lu Farah siapa sih? Farah Clara Sinta Rahmadi. Farah Clara Sinta Rahmadi. Apa kabar? Baik. Babe gimana? Sehat nggak? Sehat. Nih satu-satunya orang di komunitas podcast Indonesia yang manggil gue Babe. Ngomong-ngomong lu masih kos? Masih. Cocok dengan bahasan kita kali ini. Ketika ngomong Indomie orang, ini kan masalah branding. Gue sempat bikin survei di Instagram, rata-rata nyebutnya Indomie, terus baru ada Super Mie 1, ada Sari Mie 1, ada Pop Mie 2 apa 3 gitu loh. Ya. Jadi preferensi lu tuh merek apa? Jangan khawatir, ini podcast nggak ada yang bayarin, jadi bebas ngomongin merek. Kalau preferensi gue lebih ke salami. Itu mie jadul tahun kapan gitu, salami sebelum Indomie. Itu yang ada maskotnya orang pakai turban itu bukan sih? Iya. Warnanya hijau. Putih apa hijau? Itu deh, dua itu deh. Kenapa? Salami itu persis banget kayak Indomie, cuma dia komposisi kecap manisnya lebih banyak. Kan gue agak demen yang manis-manis kan. Jadi cocok aja. Tapi habis itu salami hilang. Patah hati deh. Gue udah gak pernah lagi ketemu sih. Iya, itu tahun anak 2000-an pasti tahu tuh. Anak 2000-an ya? Oh, gue anak 2005 gak tahu gue. Kalau mie Sakura, Gak pernah denger. Mie Sakura apa lagi tuh? mie yang lama juga. Sampai sekarang di dekat kosan gue ada tuh satu yang jual. Itu rasanya kayak apa? Karena patokan gue itu udah Indomie, Super Mie, udah gitu loh. Dia rasanya kayak Indomie tapi lebih hambar sedikit. Oke. Buat orang yang katanya nggak pengen terlalu banyak micin, lu bisa nyoba. Mie Sakura, nggak banyak micin. Oke. Tapi setelah salami nggak ada dari peredaran, berarti yang paling sering lo konsumsi sekarang itu Indomie apa? sama mie sedap. Indomie sama mie sedap. Oke. Tapi preferensi lu lebih kemana? Indomie atau mie sedap? Mie sedap ya. Oke, fine. Jadi kita berbeda haluan nggak apa-apa, biasa itu. Berbeda itu biasa. Oke, sebagai anak kos gitu ya. Lu bukan anak kos yang mahasiswa lah ya. Lu anak kos yang karyawan gitu ya. Lu preferensi lu memasak mie sedap lu itu kayak apa sih? Gue lebih suka ketika masak mie itu nggak terlalu lembek. Artinya dia masih ada keras-kerasnya dikit, crunchy. Terus? Nah, pernah nggak sih ngerasain zaman waktu SD lu dibekalin sama emak lu, Indomie taruh di Tupperware, makannya pas pulang, mie-nya kan udah ngotak, udah lebar gitu kan, enjoy gitu. Tapi ketika udah gede, men itu penistaan, jangan. Tar dulu, Tupperware-nya lu balik dong. Balik dong, kalau nggak balik itu cari perkara namanya, janganlah. Lo nggak bisa pulang lo kalau balikin Tupperware. Oke. Nama gue dicoret lagi dari warisan. Dari daftar keluarga. Oke. Kenapa pada akhirnya gue kepo banget, pengen nanyain semua orang lu masak Indominya gimana? Karena gue jujur, gue lagi nyari ide gitu loh. Gue udah bosen. Padahal Indomie itu comfort food gue gitu loh. Tetapi begitu-begitu terus masaknya. Nah, lu kalau di kos-kosan masak mie lu gimana? Masak mie. Tadi lu udah bilang ya, nggak terlalu lembek gitu ya? Cuma 2,5 menitan, sekitaran segitu deh gue. Kadang gue tambahin sama sambal roa. Gue campur nasi. Radikal gue kayaknya.
Terus kadang kan yang paling sering gue pengen diet tapi pas kecium buah Indomie, oh god, jam 12 malam gue cium Indomie, aduh lapar tuh. Masak Indomie gue campurin tuh sayur banyak-banyak. Pernah biar nggak merasa bersalah kan? Padahal sama aja salahnya gitu kan. Terus? Udah gitu gue makannya nggak 1-2 bungkus gitu. Kalau misalnya gue lapar gue bisa makan lebih dari 3, makan 4 bungkus. Terus pakai nasi lagi. Kalau lapar banget sih. Gila bener. Harusnya gue ini ya bikin mukbang ya. Iya bener, lu harusnya bikin mukbang. Tuh ada satu yang di YouTube tuh yang channel mukbang yang dia bikin mukbang tapi Indomie goreng. Itu sampai Yuka ya. Itu sampai 35 bungkus kalau nggak salah. Aduh. Oke. Muka gue kan udah mukbang nih, muka bangke. Jadi pas harusnya. Oke. Terus lu termasuk jenis yang suka menambahkan unsur lain nggak sih di Indomie lu? Atau lu seorang purist yang Indomie ya rebus minimal pakai telur atau sayur udah gitu? Atau lu yang suka menambahkan hal lain? Kayaknya tipikal orang yang biasa aja. Soalnya nggak semua bahan dicampur enak. Gue geli sih kemarin waktu ngeliat yang lomba kreasi Indomie, puding pakai Indomie. Oh itu penistaan. Makanya nggak selamanya yang dicampur-campur itu enak gitu. Oke. Tetapi kenapa? Yang paling menurut lu atau yang pernah lu alamin selain telur sama sayur yang pernah lu tambahin ke Indomie lu itu yang menurut lu paling ekstrim lah gitu loh. Apa? Kuah pecel. Indomie pakai kuah pecel. Rasanya kayak apa, Far? Jos. Kenapa? Gini, pernah makan Indomie sate? Indomie goreng sate? Indomie goreng sate gue belum pernah. Udah nggak ada tuh kayak sekarang. Nah, gue tuh lagi pengen makan yang berkacang-kacang, tapi gue nyari bumbu sate di mana? Oke. Terus di tempat gue cek kulkas cuma ada bumbu pecel. Ya udah 11-12 gue campur deh. Kuahnya berarti kental ya? Enggak, Indomie goreng malahan. Oh, Indomie goreng? Indomie goreng gue campur. Jadi ya benar-benar super kental itu kan karena dari bumbu kacangnya kan? Jadi enak banget gitu. Wow, oke. Terus lu mungkin pernah makan di warung Indomie tertentu yang racikannya ternyata menarik gitu. Apa? Kayak misalnya gini, gue tuh paling suka kalau ke puncak, zaman gue dulu kuliah ya, orang di sana tuh kebiasaan bikin Indomie ayam bawang gitu ya, Indomie yang kuning itu, kemasannya kuning, dikasih cengek pasti, dikasih telur, terus lu tau gak sih, dikasih mentega cuy. Dan menteganya itu 2 sendok, jadi kuahnya itu berminyak gitu loh. Itu contoh, buat gue itu contoh yang inovasi tapi ya ekstrim buat gue. Nah, lu pernah nggak sih nemuin warung-warung Indomie yang menyajikan yang beda dari yang lain, bukan cuma sekedar masukin jerang air, masukin mie, sayur, telur gitu? Gue sampai sejauh ini belum sih. Cuma temen gue pernah kali ya. Dia pernah bilang kok ke gue, dia tuh pernah nyampur Indomie ke kuah cireng. Tunggu. Lu bantu gue dong. Kuah cireng itu apaan sih? Cireng gue tahu, kuah cireng itu apa? Kayak kuah empek-empek gitu bukan sih? Iya, mirip kayak gitu. Cuma lebih kental aja. Kalau kuah empek kan cair. Terus nggak kelihatan cabenya kan? Ada juga satu yang ekstrim, Indomie kuah tahu gejrot. Gue masih ingat itu. Oke. Masih bisa dimaafkan lah ya yang itu ya. Nah ini kuah cireng doang yang gue nggak ngerti gitu. Ya mungkin untuk memunculkan rasa pedasnya kali. Rasa pedas mah tinggal pas lagi makan Indomie mulutnya dikaretin. Lo kan. Terus dong. Ada lagi Indomie dicampur itu selai kacang. Peanut butter itu peanut butter? Peanut butter. Gila itu mah. Kayak apa rasanya? Dia bilang enak. Gue aja ngebayanginnya udah kayak aduh ngenes amat hidup gue punya teman kayak gini. Terus lu udah pernah nyobain Indomie telur asin belum? Astagfirullah. kan lagi hype tuh. Gini, hampir 90% orang masak Indomie goreng telur asin itu gagal dan jadi nggak suka. Sebab? Mereka nggak baca instruksinya dulu. Gue beli handphone juga nggak pernah baca manual. Handphone mah sama aja variance-nya. Indomie kan kagak. Oke, jadi yang
yang tidak mengikuti manual yang benar. Akibatnya apa? Baunya kayak karet gosong. Karet gosong. Terus ada juga temen gue yang bilang amis. Karet gosong. Terus kalau mengikuti manualnya yang benar, menurut lo hasilnya jadi seperti apa? Baunya kayak telur asin. Serius, kayak telur asin. Dan ketika aftertaste-nya setelah dimakan itu cepat hilang. Oke. Manual yang benar kayak apa sih? Gue jadi penasaran. Karena gue masih ada 1 bungkus nih di rumah nih. Oleh-oleh adik gue yang lagi main ke Bangkok nih. Gue gak mau salah dan akhirnya ujung-ujungnya gue makan karet nih. Ya kan lu tinggal lihat belakangnya aja, Be. Oke. Orang tuh suka nyepelein ininya sih. Padahal di belakangnya dia beda itu. Gue lupa susunan apanya yang duluan ditaro. Oh, ada urutannya. Oke. Lu bikin gue lapar lo. Makan lah. Tapi gini, gue sempat kecewa sama Indomie. Karena sekitar tahun 2005 dia berubah dari bubuk cabe jadi sambal. Ulang. Dari bubuk cabe diganti ke sambal. Sambal tuh berarti yang cair ya? Oke. Menurut gue itu mengurangi cita rasa Indomie sekitar 60-70%. Gila lu sampai bisa begitu ngitungnya. Tapi masih ada kok bumbu cabenya itu, bubuk cabenya masih ada. Beberapa daerah, tapi sisanya kebanyakan diekspor ke luar negeri. Itu pun juga kadar bumbu micinnya dikurangi. Ya, gue kalau beli di Bangkok, Indomie goreng favorit gue nggak enak, beneran nggak enak. Dan atmosfernya juga nggak enak kan, makan di Bangkok sama makan di Indo. Itu dia. Bahkan gue lebih suka warung Indomie. Jadi gue mau lapar kayak apapun di rumah dan gue lagi pengen Indomie, mendingan gue jalan kaki ke warung Indomie terdekat. Kenapa ya? Pancinya kagak diganti airnya. Wah, lu jorok lu ah. Kalau gue terusin ntar tambah jorok. Oh ya udah, jangan. Ini acara ini justru tujuannya untuk membuat orang lapar. Dan terakhir, pesan lo untuk para penggemar Indomie di seluruh Nusantara. Gue gak bilang Indomie lah. Indomie, mie sedap, sari mie, salami, segala macam. Pokoknya untuk para penggemar mie instan. Sesama teman-teman komrad lo. Gue cuma bisa pesan, jangan jadi orang radikal. Jangan coba makan nasi pakai Indomie yang diremes. Yang dikeremes dalam artian tuh gak direbus dengan nasi. Bumbunya dikemanain? Dicampur. Jadi mie remes itu dicampur. Oh iya deh, di Instagram ada yang bilang begitu juga. Jadi mie remes dicampur bumbu terus diaduk sama nasi. Terus kenapa lo berpesan seperti itu? Bakalan gue cari orangnya, gue gampar. Itu udah kasta paling rendah ya, jangan. Udah kasta paling rendah? Ya gini deh, kalau di kosan lu cuma ada kettle air, air terus sama mangkok, udah tinggal panasin air, celupin minyak ke situ, udah, nggak perlu sampai malas-malas gitulah. Iya sih. Jadi jangan sekali-sekali makan nasi dengan Indomie yang dikeremes dikasih bumbu, karena bakal digampar lo sama Farah. Ya wes, Farah, thank you banget Farah. Thank you Babe. Ya, Jar, lu mau digampar sama Farah di Jar. Fajar tuh soalnya ngaku suka makan mie instan dikeremes mentah gitu ya, terus dimakan sama nasi. Ya itu masalah selera. Kalau Farah emang cerewet banget nih soal beginian nih. Dia cerewet banget soal bagaimana lu memperlakukan mie instan dengan manusiawi. Aduh. Oke, terus tamu gua berikutnya ini, awalnya sih gue takut. Asli gue takut karena ngebayangin dia ini udah level yang apa ya, chef gitulah. Gak apa-apa ya Win, gue sebut lu chef ya. Ya you are a chef to me gitu. Pokoknya udah ya levelnya udah atas gitu ya, jagoan masak gitu. Terus masa gue ajak ngobrol soal Indomie, soal mie instan, kesannya menghina banget gitu. Tapi ternyata cuy, lu dengar sendiri deh. Bentar lagi.
Sebelum ngobrol sama Winnie, gue mau share dikit hasil survei di Instagram gue tentang gimana sih cara orang masak mie instan. Oke, di peringkat pertama, direbus, campur bumbu dan telur itu udah jelas lah. Seperti kata Mbak Nia, itu salah satu yang ninggalin komen di Instagram gue. Halo Mbak. Terus ada Jumardan, ada Weri Kisan, ada Komo Break, ada Ari, ada Aki Bai Haki yang kadang pakai microwave, ada Rudiana yang doyan nyampur dengan telur, cabai, tahu, sayur, dan lain-lain. Terus ada Isa Mapila yang kuahnya diganti susu full cream, cabai rawit, dan bon cabai. Anjir, susu full cream ya? Enak ya? Coba. Ini baru pengantar aja gue udah lapar. Terus ada Yudi yang suka masak Indomie itu bumbunya diulek sama cabenya sebelum dicampur gitu ya. Atau sesimpel Fajar dan Dipta yang langsung hajar aja cuy, remes aja. Gelo. Enak ya? Ya sih gue zaman camping dulu suka begitu sih. Tapi gue gak makan sama nasi, gila enak apa? Ya selera masing-masing. Dan masih banyak lagi yang udah ninggalin komen tentang cara masak Indominya yang gak bisa gue sebut satu persatu. Makasih banget, makasih. Nah, obrolan dengan tamu gue berikut ini gue persembahkan buat kalian semua. Semoga ini bisa memberi ide lah, atau bisa bikin lu tambah lapar gitu. Ladies and gentlemen, my good friend Winnie. Ada tamu yang mau gue ajak makan. Tuh kan, gue langsung bilang mau gue ajak makan. Mau gue ajak ngobrol. Dan tamu gue ini ya, let's just say we go back a long way gitu ya. Yes, Okay. gitu ya. Pokoknya 10-year challenge cincai lah ya. Cincai. Gitu. Anyway, Yes. Winnie ini ya bisa dibilang seorang penikmat kuliner dan tahu banyak lah tentang kuliner. Tapi moga-moga lu nggak ngambek begitu baru diajak ngobrol sekali aja gue udah langsung bilang, Win kita ngomongin soal mie instan, Win. Nggak kok sebenarnya sesungguh-sungguhnya seperti orang Indonesia lainnya bahwa mie instan itu selevel dengan nasi. I love it so much gitu. Lebih ke pembatasan diri aja. Lu termasuk yang jangan-jangan makan mie instan dengan nasi lagi. Oh iya dong, that's the only way gitu kan. Itu benar-benar ciri khas orang Indonesia gitu. Mau lo di pulau manapun akan keluar tuh either bihun dengan nasi atau mie dengan nasi. Ini makanan Jawa aja kan ada tuh. Kalau nggak salah namanya marut. Where dia Magelangan. Is it? I don't know. Dia campur mie dengan nasi goreng. Iya. Wih. Itu sadis. Itu sadis banget, dan itu kalau di daerah Ragunan, di ujung tuh sebelum ke Ragunan tuh kan banyak tenda-tenda tuh. Itu ada satu, lupa nama bapaknya siapa. Pokoknya Jawa banget ya, dengan kumisnya yang betereng itu dan dengan sarung, dan dia masak itu dengan areng ya. Oh man. Cobaan lu hanyalah bahwa lu harus nunggu gitu, karena dia lakukan itu satu persatu. Dia bukan yang sekaligus banyak terus dipiringin gitu, no. He does it one by one. Jadi yang benar-benar yang lu dapet tuh Okay. Gitu deh. I'm starting to regret doing this podcast. Tapi ini tantangan sebenarnya. Gue membuat tema kuliner, tema makanan itu tantangan buat gue karena satu, nggak gampang ngobrolin soal makanan secara audio. Bener. Yang kedua, menantang apakah gue bisa tahan apa enggak gitu. Tapi lu yang ngomong aja gue udah susah nih. Anyway, balik ke mie. Gue tuh selalu pengen ngomong Indomie gitu loh. Yes. Sementara waktu gue kecil dulu, gue nggak tahu lo, kita nyebutnya Super Mie, ya. Gitu kan. Tapi brandingnya kalah sekarang gitu ya. Pokoknya dulu itu Super Mie, PRJ dan Iramaya Sofa. Oh my god. Oh, iya kan namanya benar sih? Iya kan? Gue cuma inget itu. It's like, and then kalau ke PRJ itu, kalau pulang nggak bawa yang package yang buntelan si Super Mie itu, kayaknya you haven't gone there gitu loh. Lo missing sesuatu untuk pulang, bahwa nunjukin bahwa gue tadi itu loh ke Jakarta itu tuh harus ada si Indomie
gitu. Apa sih Super Mie? Super Mie. Yes. Apa sih? Saya suka Super Mie dulu gitu kan. Yes, Terus saya suka Super Mie. gue tuh besar dengan Super Mie. Bokap gue itu gila Super Mie. Bahkan sampai pada titik ketika gue sakit, gue lebih suka bikin Super Mie yang dibikin benyek. Jadi bener-bener feel good food banget gitu loh. Tapi belakangan gue justru bergeser ke Indomie. Oh, gue perlu jelasin sedikit ya. Ini acara nggak ada endorsement. Nggak ada endorsement. Yoi. Jadi gue bebas ngomong produk. Mana pun ya. Yoi. Nah, ketika ngomong produk, lu lebih cenderung kalau mie instan ke apa, Win? Dulu itu jadi aku beruntung kan bapakku karena dulu di Deplu gitu ya, kan keliling-keliling. Dan selama di Indonesia memang yang paling gampang untuk diperoleh itu adalah Super Mie. Tapi ketika gue keluar, yang gue temuin adalah Indomie, sehingga gue bergeser ke Indomie gitu loh, antara Indomie sama Nissin. Nissin itu brand yang lumayan banyak juga di luar waktu itu, jadi always antara dua itu. Dan kalau Nissin dulu packagingnya lebih kecil, sehingga harganya lebih murah, dan sebagai si anak yang merantau ini, ya udah itu lebih affordable lah gitu ya. Dan untuk memberi kesan wahnya, dulu itu kan kalau di luar gitu ya, terutama di Eropa, daging cincang itu lebih murah. So gue akan selalu untuk fill me up itu beli dua bahan tambahan, yaitu daging cincang dan timun. Nanti begitu masak si airnya dulu, masukin si daging cincang, baru si sachet apa dan sebagainya si mie itu, bumbu-bumbunya. Begitu matang, tuang, gue kasih tuh parutan timun. Wah, itu gue kayaknya berasa mewah banget. Serius loh, parutan timun? Serius? Itu Iya, parutan timun. Tapi lo bagian tengahnya lo buang ya, yang si biji dan itu yang bahaya. Gue dulu dan gue parutan karena apa? Gue nggak mau bersihin talenan sama pisau. Jadi gue ambil tuh parutan yang paling gede. Jadi dan itu gue masukin paling terakhir gitu, which is jadinya ada crunchy. Karena kalau dulu tuh toge tuh mahal di luar. It's kan Asian food gitu kan jadinya. Timun mah banyak gitu loh, murah pun gitu. Jadi gue apa ya, untuk ada ijo-ijonya dikit nih apa ya gitu. Oh, jadi ini lu parut yang besar ya, gede. Bukan diparut jadi halus ya? Iya. Masalahnya buat gue timun itu merusak rasa karena dia punya taste tersendiri kan. Jadi gue nggak mau campurin ke mie gue. Tapi ini baru menarik banget nih. Terus gini, timun Indonesia tuh kan agak pale tuh pucet gitu kan. Kalau di luar itu kan dia kayak curry kan, yang ininya hijau banget, dan flashnya itu, dagingnya itu kan keras gitu, nggak benyek. Kalau timun kita kan cenderung benyek gitu ya, banyak airnya, sehingga gue ngerti banget menurut lo itu akan mengubah rasa, karena memang ada sarinya kan lebih banyak kalau yang timun Indonesia atau timun di pasar itu. Tapi kalau timun yang hijau, karena dia keras, dia cairannya nggak banyak gitu, jadi dia kletes gitu. Ada sisi segernya, ada sisi ada sayurannya gitu. Itu sebenarnya my intro ke in a way glorified ramen Indonesian style gitu kan. jadi gue sempat kepikiran, oh iya ya, kalau ke restoran Chinese yang harga per bowl-nya sekian, itu kan pakai bebek panggang, pakai ini. Kalau gue ke restoran Jepang itu juga lebih mahal, pakai ini nih. Dan cara aku untuk have that adalah dengan si instant mie, gue tambahin yang ada di lemari aja. Mau itu jagung kek, mau itu timun kek, mau itu daging cincang. Dan there you have it gitu kan. Ala yang sekarang yang di abnormal dan lain-lain itu gue udah kerjain 20 something years ago. No, not even 20 years ago, 30 years ago.
Gue nggak ngomong loh, Win, lu yang ngomong loh. Gue yang ngomong karena gue yang tunggu. Gue kan waktu itu umur gitu di otak gue. Which is sekarang quote unquote life skill itu yang gue turunin ke anak gue gitu. Anak gue itu dari SMP first course-nya dia untuk masak itu gue kasih tahu ya, nih Indomie. Terus dia ngeliatin gue, Mom, I know how to make it. No, kamu tahu gimana cara bikin Indomie biasa. Nih, Mama ajarin kamu untuk bikin Indomie luar biasa. Itu cuman bilang, ntar ya, kalau lo udah kuliah, udah jauh dari gue, terus teman-teman lo pasti lebih cinta sama mak lo. Karena mak lo yang ngajarin lo gimana bikin mie lo enak banget. Jangan-jangan ntar Justin dapat pacarnya dari Indomie. Oh iya, gue udah bilang nanti ya kalau lo udah mulai demen cewek, you will thank me. Cewek-cewek pasti pada ke rumah Justin ya, dia lagi masak gitu. Jadi kamu pasti nanti thanks mama. He will definitely thank you. Gue rasa lo akan jadi cowok yang paling disayang cewek-cewek karena cewek-cewek sekarang jarang juga yang bisa masak, dan itu emang terbukti. Terus dulu tuh sampai aku pernah bikin pepes mie. Wait. Ini agak mind blowing buat gue nih. Pepes mie instan ya? Mie instan. Oke. Gue cuma berpikir, waktu itu lagi mahasiswa dan lo masak, itu adalah emang di saat-saat lo lapar banget, gitu kan? So kadang-kadang mind over stomach gitu. Pikiran lo adalah gue makan segini, tapi sebenarnya perut lo nggak mampu gitu. So aku selalu ada kayak leftover. Suatu kali leftover itu cukup banyak. Terus kan taruh di kulkas ya, what do I do? Zaman itu kan belum ada microwave gitu, dan kalaupun ada itu benda yang mewah banget untuk seorang mahasiswa. Jadi akhirnya nggak ada daun pisang, adanya aluminium foil. Gue masukin tuh si mie yang udah empuk dengan kuah-kuahnya udah kesedot semua, cuman sisa sedikit. Gue campurin dengan chili sauce yang ada itu, telur, sedikit tepung, ya, kasihin lagi garamnya. Gue fold di dalam aluminium foil, gue bikin lapis 2, terus gue gulung kayak lumpia, gue kukus, jadi lo. Bus. Jadi. Oke, sabar ya cuy. Winnie bakal balik lagi bentar lagi dengan lebih banyak lagi cerita tentang mie instan ala dia. Tapi sebelumnya gue ada quick facts dulu tentang mie instan. Atau kalau orang di Amerika bilang ramen. I love my Indomie ramen. Pernah lihat di YouTube gak kayak gitu? Whatever. Oke, quick facts. Siapakah yang paling layak disebut sebagai bapak mie instan dunia? Penemu mie instan dunia? Ting ting. Jawabnya Momofuku Ando. Dia itu lahir di Taiwan, tapi kemudian ya menghabiskan kehidupannya di Jepang gitu. Jadi orang Jepang lah bisa dibilang begitu. Di tahun 1958 ketika Jepang lagi krisis ekonomi, si Bapak Momofuku Ando ini penasaran. Dia ini bukan orang kuliner, bukan chef, bukan tukang masak gitu, tapi dia bereksperimen mengolah mie ramen yang kemudian dikeringkan. Kalau nggak salah digoreng gitu ya, eksperimen awalnya itu digoreng. Terus nanti kalau mau dimakan, tinggal disiram sama air panas sampai ngembang lagi mie-nya gitu. Nah, kemudian Momofuku Ando ini dianggap sangat berjasa bukan hanya bagi Jepang tapi bagi dunia. Coba aja lihat, kalau ada bencana di mana-mana, barang apa yang paling sering lu lihat ditumpukan sumbangan? Mie instan cuy, mie instan. Jadi wajar ketika tahun 2006 majalah Times menjulukinya atau memasukkannya dalam jajaran para Asian Heroes, pahlawan Asia. Nah, kalau lo ngaku penggila Indomie, lo kudu melengkapi kegilaan lo dengan melakukan ziarah ke Osaka, Jepang. Di situ ada yang namanya Insutanto Ramen Hatsumei Kinenkang. Ini museum mie instan tepatnya yang didedikasikan untuk mendiang Momofuku Ando. Begitu quick facts kali ini. Lanjut lagi. Hey guys, masih di Makan Untuk Ngoceh.
Ini adalah Food Porn ala Suarane Podcast, salah satu segmen dari Suarane Podcast. Dan masih bareng sama teman baik gue Winnie. Dia akan share beberapa tips praktis yang cocok buat kalian anak kos. Dan seperti gue bilang tadi, dia tuh paling keganggu dengan pola pikir misalnya, ya gue kan anak kos, jadi ya ginilah makanan gue, paling mie instan, paling Indomie. Oh no. Salah lu kalau ngomong kayak gitu sama Winnie. Salah besar, men. Siap-siap aja lu dikuliahin sama Winnie. Gue punya temen banyak yang ngekos gitu kan. Terus gue suka keganggu dengan, ya habis kan gue ini kosnya makanya ini. What? Bang. Jadi gue akan datang ke tempat kasih lihat dia nih, dengan oats lo bisa menciptakan ini nih. Dengan Indomie lo bisa bikin ini nih. Dengan nasi sisa lo bisa bikin ini. Sampai temen gue tuh dengan kondisi bahwa tempat kos dia tidak punya pantry dan dia cuma punya kulkas dan toaster. Itu gue bisa sampai lasanya gue ajarin tuh gimana caranya bikin. Dan itu dengan modal si Indomaret dan warteg saudara Jaya di sebelah gitu kan. Dan itu kan selalu bersebelahan ya, kos, Indomaret atau Alfamidi, warteg. Kan itu deretannya selalu begitu. Jadi gue selalu bilang, oke, sekarang lo mau Indomie apa? Soto. Oke, fine. Ke Indomaret kan ada telur ya, ada si Indomie, si soto ayam. Lo tinggal ke warteg sebelah, lo pasti kan ada tuh belado telur. Sama beli ayam goreng, even ayam abis lo makan pecel ayam, lo nggak habis ayamnya ya jangan dibuang gitu, nggak mungkin dong. Udah lo suwir taruh ke Indomie rasa soto, telur balado dari warteg, sama ayam suwir bekas pecel ayamnya, you're done kan? That's a real meal. Oke. Itu kan makanan bener itu gitu. Nggak sekedar cemplang-cemplung mie telur, udah yang penting kenyang. Jadi gini, dengan lu nambahin umpamanya si belado telur gitu ya. Itu kan di belado itu ada bumbu, ada bawang putih, ada sambal. Itu nanti kecampur dengan kuah, yang kuahnya jadi kental dan lebih legit gitu loh. Umami flavornya dapet. Bener juga. Iya gitu. So lo makan, umpamanya lo beli nasi uduk gitu ya. Lo beli nasi uduk, lo taruhlah lo beli dengan semur jengkol, ikan tongkol balado, sama bihun. Yang pasti adalah si bihun sama jengkol apa kan habis tuh. Yeah. Biasanya si tongkol tuh nggak habis, iya kan? Si tongkol nggak habis, jadi jangan buang, masukin nanti ke mie rasa bawang. Oh man. Ayo, terus lu tinggal suwir, ya kan? All of a sudden lu dapat ala tunanya aglio olio dengan mie, dengan kuah. Itu kalau panas-panas, man, you got your protein. Itu tadi survivability tips dari Winnie. Ya, lu beli si nasi uduk pasti dapet tuh potongan timun, potong aja gitu, yang bagian tengah banyak-banyaknya lo buang, lo tinggal ujung-ujungnya lo potong-potong panjang-panjang gitu, lo dapet deh tuh seruput-seruput, ada kletes-kletes dari timun, ada si tongkolnya, kenyang tuh Indomie, udah bukan, atau si super mie itu bukan sekedar mie lagi, tapi dengan terus campuran itu dia jadinya lebih rich ya. Ngiler nggak lo? Ngiler lo. Ampun, beneran ampun. Iya. Oke, itu tadi dari survivability ya, dengan segala keterbatasan. Sekarang, orang Indonesia itu mau udah tinggal di gedung, di apartemen yang bagus, tetap kalau ke supermarket pasti di keranjangnya ada Indomie gitu, atau mie instan gitu kan. So, if you have all the luxury dengan segala macam, lu bisa beli apa aja. Iya. Apa yang akan lu bikin dengan bahan dasar Indomie, super mie, sari mie, atau mie instan lainnya? Gue selalu di rumah itu stok daging cincang, telur, rawit. Dan rawit gue nggak beli rawit yang banyak ya, enggak. Gue beli gorengan. Rawitnya kan selalu banyak tuh. Gue save ya, karena paling satu mangkok tuh 1-2 rawit. Iya.
Iya kan? Jadi gue nggak pernah buang tuh, dan gue selalu bilang sama teman-teman gue kos, lo beli gorengan nggak? Ya belilah mbak. Iya, rawitnya jangan lo buang ya. Hah? Ngapain? Lo simpen aja. Lo simpen itu kan tinggal lo bungkus tisu bawa pulang. Ntar malam, lo tengah malam ya, lo ke on the way sebelum masuk ke kos, lo kan beli tuh kornet lah, apa sosis apalah yang cuma 1-2 bijian kan di Alfa tuh pasti dijual kan. Kornetnya pun yang kecil gitu bang. Udah, lo godok air, potong tuh rawit, masukin telur, masukin kornet, begitu dia masak, udah gulung tuh airnya, masukin Indomie. Kental loh kuahnya, legit loh. Anjirit mbak, enak banget tuh. Emang gue bilang gitu. Iya kan. Dan itu bukan yang lo harus kemana-mana, tapi kalau if you ask me, lo harus di rumah itu selalu ada daging cincang, bakso ikan, karena aku dan anakku penggemar bakso ikan. Terus rawit dari si gorengan itu, sama telur, dan di rumahku selalu ada pocai. Pocai itu? Kok pocai? Pakcoy. Pakcoy, pantas gue bingung. Oke. Ya, pakcoy itu kan kayak sawi, but dia ada manisnya kan. Itu selalu ada di rumah. Jadi any time of the day anakku bilang, mama, gitu kan. No, I'm not transferring GoPay, sorry. Gitu kan. Masih ada bahan ini. Oh ya, gitu. So, itu yang selalu ada di rumah. Dan di rumah itu selalu ada 2, yang goreng sama yang kuah. Dan selalu ada minyak wijen. Oke. Jadi minyak wijen itu selalu ku tambahin sedikit di akhir, karena aromanya jadinya lebih lebih wangi gitu, lebih wangi, dan emang ada tambahan rasa yang lebih umami, lebih mendalam dengan si sesame oil itu. Wow. Indomie atau Supermie atau Sarimi itu kan macam-macam rasa ya sekarang ya. Bahkan terakhir yang lagi hype tuh Indomie telur asin gitu. Tapi kalau preferentially terhadap mie instan tuh yang apa? Kalau yang kuah di rumah itu selalu ada rasa bawang. Oke. Any brand. Kenapa? Karena onion atau garlic flavor itu udah kasih depth menurut aku. Jadi yang lagi kekinian itu, mau itu empal gentong, mau itu telur asin, ada face-nya, and then you get bored gitu. Kalau bawang itu kalau mau diubah menjadi rasa soto bisa, ya. Mau diubah ke rasa kare bisa gitu. Tapi kalau udah beli yang soto atau kare kan ya udah rasanya kan itu aja gitu kan. Kalaupun lagi cari yang bawang itu nggak ada, ya udah akhirnya ke kaldu ayam. Pasti 2 itu. Pasti 2 itu. Selalu ada. Netral base tuh itu. Oke. Lain kalau orang jagoan masak yang ngomong. Jadi ada base-nya. Bener juga sih, karena bawang itu jadi kayak base-nya gitu ya. Rasa yang paling dasar ya. Rasa yang paling dasar. So ketika lo nyampurin dengan belado, lo kemarin makan di Padang tuh lihat kikil cabai hijau, nasi uduk dengan empal gitu ya. Empalnya masih ada sisa. Itu tinggal disuir. Udah jadi bagian tambahannya ke si mie instan itu kan, si Indomie atau Sarimi itu. Which is gini loh, kadang-kadang tuh ya, ini kan masalah main ya. Kadang sedih banget ya gue cuman Indomie malam ini, padahal there's nothing wrong with Indomie atau whatever itu. Tapi ketika dari effort si mie instan itu lo kasih tambahan suwiran daging, lo kasih suwiran si sayuran gitu, potongan, secara psikologis lo melihat itu sebagai full meal. Lo nggak ngelihat lagi sebagai gue lagi susah nih jadi cuma makan ini. Itu nggak ada, karena yang secara visual yang lo lihat itu makanan yang cantik, yang enak. Di luar hujan yang deras, lo di situ dengan mangkok yang penuh dengan kaldu dan ada potongan-potongan ayam. You know bahwa itu sisa ayam panggang kemarin gitu.
Tapi ketika itu ditata begitu, itu membantu banget gitu. Aduh, enak banget nih. Gitu kan. Oh man. Iya. Okay. Yes. So Winnie, thank you banget. Sama-sama Rani. Sampai ketemu ya. Okay. Bye. There you go guys, Winnie, Chef Winnie if I may. Gue pribadi sih seneng ngejulukin dia chef. Lebih tepatnya Chef Jengki. Oh man, olahan jengkolnya man. Oh mamma mia. Mwah. Lo kalau nggak percaya, ntar gue ajak lagi ngomongin jengkol. Ya Win ya, mau ya Win? Oke. Apa lagi? Oh ya, kalau lu udah dengerin episode ini, jangan lewatin episode bonus ngobrol dengan Winnie. Jadi ada bagian obrolan gue sama Winnie yang panjang emang dan sayang kalau gue buang gitu ya. Tapi nggak terkait sama mie instan secara langsung gitu. Jadi itu gue potong dan gue jadikan episode bonus. Di situ dia ngobrol lebih banyak soal tips-tips survival buat lo anak-anak kos atau keluarga muda yang masih ngontrak di rumah kecil tapi tetap bisa menikmati kuliner. Nih Farah kudu dengerin nih Far. Iya kan Far? Lu kan mau membina keluarga yang sakinah mawadah warohmah. So guys, watch out episode bonus bareng Winnie yang akan gue umumin nanti di website gue suarane.org. Sekali lagi makasih Winnie, makasih Farah dan lu semua yang udah ikutan survei buat episode ini dan pastinya buat lu yang udah dengerin sampai di titik ini nih. Karena podcast ini panjang banget. Ya maklum, kalau udah ngomongin makanan, lu boleh adu sama gue. Dan untuk segmen Suarane Podcast lainnya ada apa aja di tahun 2019 ini, yang jelas ada banyak yang berbeda gitu ya. Nanti gue cerita di website gue di suarane.org atau di Instagram atau Facebook gue, accountnya sama Suarane Podcast jadi satu, Suarane Podcast jadi satu. Jangan lupa subscribe dan dengerin podcast ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Castbox, dan lain-lain. Termasuk juga melalui sebuah aplikasi keren buatan anak negeri yang namanya Dengar Radio. Dengar Radio. Download aja di Google Play Store dengan keyword Dengar Radio. Sementara untuk kritik, komentar, atau pengen ngobrol, atau sekedar ya ngalor ngidul aja lah kita lah, kontak aja gue di suarane@gmail.com. Suarane@gmail.com. Gue selalu bangga sampai sekarang untuk bilang, email lu semuanya gue balesin. Karena emang gue dasarnya doyan ngobrol aja gitu. Dan terakhir sekali ini disclaimer, cuy, gue sadar banget banyak kontroversi soal mie instan, terutama soal bahayanya bagi kesehatan. Sampai ketika gue survei, ada 3 atau 4 orang yang bilang, gue udah lama gak makan mie instan. Iya, gue sepenuhnya sadar akan hal ini. Tapi cuy, prinsip gue, dan semoga lo sepakat ya, bahwa moderasi itu penting. In moderation, everything should be in moderation gitu. Maksudnya jangan berlebihan. Yang berlebihan itu nggak baik. So, jadi disclaimer terakhir, please eat mie instant in moderation. Berlebihan ya resiko tanggung dere kayak gue nih. Aduh, berat badan kagak turun-turun. Sudahlah. So, sekian segmen Makan untuk Ngoceh episode pertama ini. Ini adalah podcast Food Porn ala Suarane Podcast. Oh ya, ada yang ketinggalan. Kalau lu suka podcast dengan tema kuliner, tema makan, habis dengerin ini, langsung aja cari di Spotify juga udah ada ya. Cari aja namanya Penikmat Daharen. Ini salah satu podcast kuliner favorit gue. Penikmat Daharen. Daharen itu E-nya itu pakai EU ala Sunda gitu, Daharen. Rekomendasi tempat makan dan cerita-ceritanya cuy ajib banget. Di situ dia sempat misalnya ngobrolin soal warung-warung makan yang pakai jimat atau pakai aji-ajian gitu. Only in Indonesia cuy, only in Indonesia. Jadi dengerin ya, Penikmat Daharen. Ya wes, gua Rane Hafid pamit. Assalamualaikum, makasih, kapun kap. Dan kalau bapak motivator yang terkenal di televisi itu selalu menutup acaranya dengan salam super, maka di segmen ini gua menutup podcast gua dengan salam puser saudara. Dah pamit.